warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrian Ahmad dari kelas 28D dengan NIM 184724141. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu model pembelajaran cooperative learning pada tipe STAD. Yaitu di sini pengertiannya yaitu pembelajaran kooperatif tipe Student Team Expedition atau STAD yang dikembangkan oleh Robert Salvin dan teman-temannya di Universitas Johns Hopkins dalam Salvin 1995, merupakan pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan merupakan pembelajaran kooperatif yang cocok digunakan oleh guru yang baru mulai menggunakan pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan pendekatan kooperatif learning yang menekankan pada aktivitas dan interaksi antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Guru yang menggunakan STAD mengajukan informasi akademik baru kepada siswa setiap minggu menggunakan presentasi verbal atau teks. Menurut Slavin dalam Nornia pada tahun 1997 halaman 21, ada 5 komponen utama dalam pembelajaran cooperative learning metode STAD, yaitu 1. Penyajian data, 2. Menetapkan siswa dalam berkelompok, 3. Tes dan kuis, 4. Skor peningkatan individual, yang kelima yaitu pengakuan kelompok. Kemudian tahap pelaksanaan penyajian model STAD, yaitu pertama, persiapan STAD terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu materi, yang kedua menetapkan siswa dalam kelompok, kemudian yang ketiga yaitu menentukan skor awal, dan yang keempat yaitu kerjasama kelompok sebelum memulai pembelajaran kooperatif. Sebaiknya diawali dengan latihan-latihan kerja sama kelompok. Kemudian yang kelima yaitu jadwal aktivitas. Kemudian bagian B-nya itu mengajar. Mengajar juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan pengembangan, ketiga praktek terkendali. Kemudian yang ke bagian C yaitu kegiatan kelompok. Kegiatan kelompok juga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, pada hari pertama kegiatan kelompok atau STAD, guru sebaiknya menjelaskan apa yang dimaksud bekerja dalam kelompok itu. Kemudian yang kedua yaitu guru dapat mendorong siswa dengan menambahkan peraturan-peraturan lain sesuai kesepakatan bersama. Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan guru adalah guru meminta siswa berkelompok dengan teman sekelompoknya. Kemudian yang keempat yaitu tekanlah bahwa lembar kegiatan atau lembar diskusi untuk diisi dan dipelajari dengan sedemikian setiap siswa mempunyai lembar jawaban untuk diperiksa oleh teman sekelompoknya. Yang ketiga yaitu guru melakukan pengawasan kepada setiap kelompok selama siswa bekerja dalam kelompok. Sesekali guru mendekati kelompok untuk mendengarkan bagaimana anggota kelompok berdiskusi. Kemudian bagian D yaitu kuis atau tes. Kuis atau tes yaitu setelah siswa bekerja dalam kelompok selama kurang lebih 2 kali penyajian, guru memberikan kuis atau tes individual. Setiap siswa menerima 1 lembar kuis. Waktu yang disediakan guru untuk kuis adalah setengah sampai 1 jam pelajaran. Hasil dari kuis itu kemudian diberi skor dan akan disumbangkan sebagai skor kelompok. Kemudian bagian E yaitu penghargaan kelompok. Penghargaan kelompok terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu menghitung skor individu dan kelompok. Yang kedua menghargai hasil pembelajaran kelompok.
Kemudian bagian F yaitu mengembalikan kumpulan kuis yang pertama, yaitu guru mengembalikan kumpulan kuis pertama kepada siswa. Kemudian bagian C, kebaikan dan kelemahan pembelajaran kooperatif tipe STAT ini. Adapun kelebihannya yaitu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama dapat mengembangkan prestasi siswa baik hasil tes yang dibuat guru maupun tes baku. Yang kedua yaitu rasa percaya diri siswa meningkat. Siswa merasa lebih terkontrol untuk keberhasilan akademiknya. Kemudian yang ketiga yaitu strategi kooperatif memberikan perkembangan yang berkesan pada hubungan interpersonal di antara anggota kelompok yang berbeda etnis. Adapun kekurangan dari kooperatif ini yaitu terbagi juga menjadi 3 bagian, yaitu pertama apabila guru terlena tidak meningkatkan siswa agar selalu menggunakan keterampilan kooperatif dalam kelompok, maka dinamika kelompok akan tampak macet. Kemudian yang kedua yaitu apabila jumlah kelompok tidak diperhatikan, yaitu kurang dari 4, misalnya 3, maka seseorang anggota akan cenderung menarik diri dan kurang aktif saat berdiskusi. Dan apabila kelompok lebih dari 5, maka kemungkinan ada yang tidak mendapat tugas, sehingga hanya membonceng dalam penyelesaian tugas. Kemudian yang ketiga itu apabila ketua kelompok tidak dapat mengatasi konflik-konflik yang timbul secara konstruktif, maka kerja kelompok akan kurang efektif. Mungkin sampai di sini saja penjelasan yang saya dapat jelaskan pada model pembelajaran cooperative learning pada tipe STAT. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.